Halo, saya Dian Melinda Arifin. Saya perwakilan dari PT Jekyll Holidays yang berlokasi di Bandung. Jadi PT Jekyll Holidays itu bergerak di bidang transportasi, tour, travel, dan bagian shuttle. Jadi kita punya 3 divisi. Ada tour, lalu ada bagian transportasi seperti penyewaan bus pariwisata, dan juga divisi yang terbaru adalah divisi travel yang melayani Bandung, Jakarta, Bandung, Cirebon, Bogor, dan area Jabodetabek sekitarnya. Pada saat itu saya berpikir gini, saya lihat dong kompetitor nih, wah semua pada beli tiket nih masih offline. Penjualan tiket semua offline, nggak ada yang online. Mereka telepon ke call center, Mbak saya mau booking dong 5 tiket sekian. Tapi pada kenyataannya udah jam keberangkatan nggak datang. Kita rugi dong 5 tiket, bener nggak? Karena kan kalau via call center pembayarannya lewat apa? Bingung semua. Karena zaman 2016 kita belum ada lah yang namanya virtual account atau pembayaran online, itu tuh semua masih tabu. Jadi pada saat itu saya belum menemukan cara gimana caranya orang telepon ke call center lalu bisa beli langsung pembayaran. Karena kalau disuruh transfer, kebayang nggak Mbak transfer nih? Saya harus cek mutasi saya manual dong. Masa harus di forward ke bagian keuangan, lalu bagian keuangan ngecek mutasi 24 jam, kan itu makan waktu, kayaknya nggak mungkin ya. Dengan harga tiket travel cuma 150 ribuan dan trafficnya tinggi setiap hari, saya harus ngecek ini satu-satu, ini yang transfer sudah masuk, berarti benar. Jadi pada saat itu saya kerjasama dengan tim IT saya. Saya bilang gimana caranya saya mau ada call center, tapi bisa pembayaran. Nah saya cari-cari tuh, ketemulah Barantu. Solusinya sangat baik, nomornya virtual, pakai sebanyak apapun bisa, hanya buka komputer ada jaringan internet stabil sudah berjalan. Lalu semuanya ada reportnya. Sebelum ada WhatsApp bisnis ini yang terkonek dengan API, setiap ada paket datang, call center saya telepon satu-satu ke penerima barang. Selamat siang Bu, maaf ini paketnya sudah sampai di counter Jekyll, tolong diambil ya. Kan lumayan itu memakan waktu, bener nggak? Nah ketika sudah nyambung dengan API dan sistem, ketika barang sampai di sistem hanya diklik paket sudah terima, itu tuh langsung nge-broadcast via WhatsApp. Jadi sebenarnya sangat memudahkan sih. Jadi sebenarnya call center saya tuh hanya untuk lost and found. Ketika ada orang barang ketinggalan, dia perlu kan telepon dong. Kalau call centernya susah nih dihubungin kan kesel juga tuh. Jadi sebenarnya awal-awal tuh call center Jekyll tuh sebelum kita open API dengan omnichannel ya, call centernya tuh bukan untuk jualan. Saya perbaiki call center saya itu hanya untuk terima komplainan lost and found. Jadi bukan untuk penjualan. Tapi karena udah ada omnichannel nih, lumayan kita kembangin lagi servisnya buat pengiriman atau penerimaan paket. Lalu kalau orang mau reservasi bisa via WA, nanti akan di follow up via virtual account gitu. Mungkin yang saya tadi udah bilang hampir 85% sangat membantu pelayanan. Karena kan yang tadi saya bilang call center di Jekyll itu sebenarnya dikhususkan untuk kasih pelayanan, bukan untuk penjualan. Kalau penjualan kita bisa bicara secara omset ya, tapi kalau misalkan ini kan saya sudah jelaskan, call center kita tuh terfokus untuk menambahkan pelayanan, apalagi kita di bidang jasa ya. Karena dalam sistemnya Barantum itu ada open tiket, lalu close tiket, itu sangat membantu. Jadi saya tahu nih berapa persen tuh yang case-nya sudah close, berapa persen yang belum, itu sangat membantu sih. Lalu sangat membantu sebenarnya dalam saving cost. Itu sangat membantu. Dan yang terakhir kalau nggak salah saya tuh nge-briefing anak-anak call center saya pakai fitur Barantum untuk broadcast ketika kita ada perpindahan pool nih, pool dari misalkan contohnya kita kan dari Dipati Ukur dulu, Dipati Ukur 26, lalu kita pindah nih ke pool baru Dipati Ukur 89. Kita kan perlu nge-broadcast nih Mbak Lulu, tapi kita mau targetnya spesifik biar kita nggak buang-buang duit nih. Kalau zaman dulu itu
itu saya ngedengar dari tim IT saya, kita bisa nge-broadcast, tapi kita ngasih nih database-nya semua nomor telepon penumpang kita, terus di-broadcast semua. Kebayang kan? Yang tidak ditarget pun akan kena broadcast nih. Dengan Open API, saya bisa filter. Yang perlu saya broadcast adalah penumpang yang nanti akan berangkat mulai tanggal 15 dan seterusnya, yang pesan dari titik di Pati Ukur lama. Kan jadi lebih hemat. Fitur omnichannel yang sangat membantu sih. Fitur omnichannel itu sangat-sangat membantu kita. Dan fitur call center tuh sebenarnya pun sangat membantu karena nomor virtual, jadi kita tuh bisa di mana aja. Saya tuh nggak ribet gitu. Jadi segera beralih ke call center online dan pakai Barantung.